Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Iya, jadi hari ini kita mau belajar bab baru nih ya. Sebenarnya ini bukan bukan hal baru untuk kalian, karena di SMP kalian udah pernah diperkenalkan dengan judul besar ini. Nah, mungkin nanti ada beberapa pengembangan di kelas 12. Sebelumnya, ya sebelum kita masuk ke bab baru ini, nah kira-kira kemarin ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Karena bab ini akan sangat berhubungan dengan pembelajaran meiosis yang kemarin kita pelajari. Sebelum kita mulai, ada nggak? Nggak ada ya? Oke, Mungkin belum, Bu. oke belum ya. Ya, jadi judul besarnya adalah hereditas Mendel. Nama Mendel kayaknya sih bukan sesuatu yang asing ya buat kalian. Nama kelas kalian sendiri ya, yang dulu pernah di Mendel. Nah, kemudian ada kata hereditas di situ. Ya, hereditas itu heredity ya, pewarisan sifat. Nah, kenapa pakai embel-embel Mendel? Ya, karena beliaulah yang menemukan hukum hereditas ini. Em, apa ya, di bab ini kalian nggak akan belajar teori terlalu banyak ya, nanti kan akan belajar peluang sih sebenarnya, akan belajar hitung-hitungan bagaimana menghitung peluang. Kalau ibunya kulitnya hitam, ayahnya kulitnya putih, maka peluang anaknya bagaimana. Nah, jadi kita lebih belajar apa ya, melihat peluang-peluang yang mungkin ya dari beberapa sifat yang diturunkan dari orang tua kepada anaknya dan seterusnya. Tujuan pembelajaran kita hari ini, ya kita perlulah tahu sedikit ya bagaimana sejarah lahirnya hukum Mendel ini. Ya, ada dua nanti, ada hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Nah, kenapa bisa hukum Mendel ini sampai sekarang tuh belum bisa terpatahkan dan masih dipakai oleh para ahli genetika sebagai dasar nantinya dalam menghitung peluang ya sifat-sifat yang diwariskan dari satu individu ke individu berikutnya. Nah, kemudian ya pastinya ya dijelasin lah hukum Mendel 1 itu apa, hukum Mendel 2 itu apa, dan beberapa hal nanti terkait dengan istilah-istilah di genetika. Ya, jadi ada parental, filial, dan seterusnya. Ya, biar kalian nanti pada saat pengerjaan soal, nah tidak asing dengan istilah-istilah itu. Ya, jadi ini mind map-nya, ini garis besar satu bab yang akan kita pelajari. Ya. Ini basic konsep saja ya, nak, yang nanti akan kepakai untuk mempelajari bab seterusnya. Jadi bab selanjutnya, kalau ini judulnya hereditas Mendel, nanti bab seterusnya judulnya adalah hereditas pada manusia. Karena akan berbeda sedikit nanti ya pada manusia. Uh, Konsepnya kita belajar dulu ya bagaimana konsep pewarisan sifat pada hukum Mendel, dan ternyata di kehidupan sehari-hari tidak semua makhluk itu mengikuti hukum Mendel gitu. Jadi ada beberapa pola penyimpangan nantinya dari hukum Mendel. Pola penyimpangan ini bukan berarti cacat, artinya tidak selaras dengan konsep yang dihadirkan oleh Mendel. Jadi ada beberapa hal nanti yang ternyata polanya beda nih sama pola hukum 1 dan 2 di Mendel. Kalau hukum 1 2 Mendel itu nanti pasti kalian akan ketemu dengan istilah monohibrid ya, mono artinya satu, di artinya dua, berarti satu sifat beda dengan dua sifat beda. Ya kalau nanti manusia tentunya akan lebih kompleks. Nah, jadi kita nggak cuma ngelihat warna bunga, rasa buah, enggak, tapi kita nanti kan kalau manusia kita lebih ngelihat bentuk matanya, warna kulitnya, jadi sifatnya lebih kompleks. Makanya dia dipisahkan sendiri antara hereditas Mendel dengan hereditas pada manusia dan beberapa hal yang lainnya. Beberapa penyimpangan juga nanti kita bahas. Ya, nah, penyimpangan itu ada interaksi gen, ada triptomer dan seterusnya. Yang sudah mengerjakan modul, Ibu rasa nanti nggak akan terlalu sulit ya mengikuti bab ini, karena ini nggak banyak teorinya. Ya, nah sesuai indikator yang tadi ya sejarah hukum Mendel. Jadi sebenarnya Mendel itu bukan orang biologi ya, nah Mendel itu tuh orang matematika. Jadi dia kuliah di bidang matematika. Nah kemudian dia juga punya side job ya. Dia itu adalah pendeta. Ya bagian suka sejarahnya. Dia itu adalah pendeta. Nah jadi
di gereja itu dia suka bosan gitu, kadang nunggu jemaatnya yang sepi, datang ke gereja, gerejanya kosong, dan gereja yang dia kelola itu halamannya luas, ya tumbuhlah di situ kacang kapri. Tahu ya kacang kapri ya? Nah, kacang arcis, beberapa orang nyebutnya kacang arcis. Jadi kalau buat capca itu biasanya itu pakai ini. Banyak di halaman gerejanya si Mendel tadi. Nah, cuma dia lihat ada perbedaan sedikit ya. Dari sekian banyak kacang kapri, tanaman kacang kapri yang tumbuh di depan gerejanya, ada perbedaan di warna bunga. Jadi ada kacang yang bunganya warna ungu, ada kacang yang bunganya warna putih. Kalau kalian perhatikan sebenarnya di sekolah kita juga ada nih tanaman kacang kapri. Nggak tahu kalau sekarang ya. Kalau dulu ada di perpus di dalam pot itu diletakkan, bunganya ada yang ungu ada yang putih. Iseng-iseng aja sih. Jadi ini semuanya berawal dari iseng-iseng gitu ya. Nah, iseng-iseng jadi si Mendel itu penasaran aja. Ya gimana kalau dia menyerbukan. Sebenarnya konsep menyerbukan ini kan mengawinkan ya kalau pada manusia. Ya udah dia ini ya dia gunting lah si gamet betina, gamet jantan. Jadi si bunga ini punya dua jenis gamet ya sekaligus. Ya, ini bunga berumah satu. Ada gamet jantannya, ada serbuk sarinya, kemudian ada polennya juga, ada ovulnya juga gitu. Jadi ada dua gamet. Tanpa si putih ini pun mereka bisa kawin gitu. Cuma kan logika dia berpikir pada saat itu mungkin ya kalau dia kawin sesamanya ya berarti bunganya akan ungu lagi gitu. Entah apa yang difikirkan Mendel pada saat itu, jadi dia potonglah si gamet jantan pada bunga ungu ini, ya diambil polennya, dia gunting, nah kemudian dia ambil polen dari bunga tetangga yang warnanya putih, ya pakai kuas ya, pakai kuas diambil, dia tempelin ke kepala putik, ya yang polennya udah dipotong tadi. Nah jadi kan seperti dia menyerbukan silang ya dengan bunga yang lain. Nah, setelah itu dilakukan, kan terjadi perkawinan ya, fertilisasi berlanjut, jadi polinasi yang berlanjut dengan fertilisasi, akhirnya kan menggembung si ovulnya dan menghasilkan biji dan buah. Nah inilah hasilnya, ya cross pollinated ini ya hasil dari perkawinan silang dari bunga putih dan ungu tadi. Nah setelah dikawinkan, dihasilkan kacang kapri, ya kacang kapri. Nah ini kan bunganya ditandai ya nak, jadi kalau dari satu tanaman itu kan bakal punya banyak bunga, yang dikawinkan itu ditandai, dilabelin sama dia. Nah kemudian buahnya juga nanti kan akan ditandai di bunga yang itu, kan ini kan ketika berbuah kelopak-kelopak ini akan meluruh, ya jadi biji gitu. Kalau kita bicara kacang berarti jadi biji kacang. Nah ditandai. Nah setelah matang, ya setelah matang si bijinya ini ya diambil, kemudian ditanam lagi. Jadi kerjaan Mendel itu sebenarnya panjang ya. Ditanam lagi dulu. Setelah ditanam lagi kok dia melihat fenomena yang aneh ya. First generationnya itu kok bunganya ungu semua. Kok nggak muncul gitu sifat putihnya. Kemana perginya si karakter putih pada perkawinan yang tadi gitu. Kok ketutup ya, kok nggak muncul ya. Nah gitu. Nah jadi ini sejarah awal asal muasal ketemunya hukum Mendel. Nah karena penasaran, ya akhirnya dia serbukkan lagi generasi pertama ini dengan sesamanya. Nah inilah yang nanti akan kalian lihat di buku tuh F1 kali F1. Filial pertama dikalikan dengan filial pertama. Ya anak pertama dikawinkan dengan ya berarti kalau misalnya di manusia tuh logikanya kayak dulu, kayak anaknya Nabi Adam. Ya, nikah dengan Siti Hawa, mereka punya anak berapa ya, ibu nggak tahu ya, 4 ya kalau ibu nggak salah, 4. Nah kemudian yang dikawinkan itu ya sesama anaknya itu, berarti 4 orang anaknya itu adalah generasi pertama. Nah maka supaya ada generasi kedua, ketiga dan seterusnya, ya berhubung belum ada makhluk di muka bumi, ya dia dan mereka kawin dengan sesamanya gitu. Dulu ya dulu. Nah gitu pun dengan bunga ini. Jadi dikawinkanlah, diambil lagi putiknya. Kayak tadi, persis kayak tadi. Cuman kan sekarang konteksnya adalah kita mengawinkan ungu dengan ungu kayak gitu. Nah gitu nak.
Jadi setelah dia kawinkan, kayak tadi dia tandai bunganya, kemudian berbuah lagi, kapri yang baru, kemudian kaprinya ditanam lagi. Nah, setelah ditanam lagi, barulah dia melihat munculnya bunga putih gitu. Tapi persentasenya cuma 3:1. Jadi kalau misalnya ada 10 batang yang tumbuh, ini kan bijinya banyak ya. Bijinya banyak, misalnya ada berapa gitu yang tumbuh, misalnya 10 batang. Ya, 10 batang yang tumbuh ini ternyata kalau dihitung-hitung secara persentase itu cuma 3:1 gitu. Ya, berapa tuh ya 3:1? Berarti ya pokoknya kalau misalnya dia ada berapa ya 9 batang misalnya, perbandingannya itu 3:1. Jadi putihnya itu cuma sedikit, ya mendekati ya nak. Jadi tidak pas sekali 3:1 tuh enggak, ya enggak pas benar gitu 3:1-nya. Dia mulai penasaran gitu, kok bisa ya, sedangkan di pengerjaan yang pertama kan sebenarnya si putih dan si ungu ini harusnya tuh sama imbang. Nah, sampai di generasi pertama nggak muncul, malah di generasi kedua muncul, tapi kok sifat putih ini sedikit sekali. Nah itu maka pada saat itu Mendel menyimpulkan ya, oh berarti ya, ungu ini karakternya dominan, si putih karakternya resesif gitu. Jadi muncul istilah dominan dan resesif itu setelah punya anak, setelah punya keturunan. Kalau ke manusia berarti kalau misalnya kalian ditanya mirip siapa ya? Mirip ayah atau mirip ibu? Kayaknya sebagian besar karakternya mirip ibu deh. Rambutnya mirip ibu, warna kulitnya mirip ibu, kemudian tinggi badannya mirip ibu. Oh, berarti karakter ibu itu dominan di kitanya. Di adik belum tentu. Kayak gitu. Jadi muncul istilah dominan resesif itu ketika sudah punya keturunan. Kita nggak akan mungkin menebak ya. Kita nggak akan mungkin bisa memastikan kayak Einstein lah ya, sejarahnya Einstein itu dia kan pintar, tapi mungkin secara physically tidak begitu oke ya, secara physically tampilan fisiknya. Maka dia kan memikirkan peluang gitu supaya anaknya itu pintar dan secara fisik juga oke, berarti dia harus cari pasangan yang secara fisiknya oke gitu. Nah, kita nggak bisa mastiin nih ya, boleh-boleh saja kalau punya planning ya, tapi kita nggak bisa mastiin bahwa sifat pintarnya Einstein itu dominan, sifat cantik istrinya itu adalah dominan. Bisa saja, ya ini zongnya ya, nah, bisa saja sifat pintarnya nanti jatuhnya resesif, ya sifat cantik istrinya juga resesif. Nah gitu. Nah, jadi kita nggak bisa mastiin. Nah, tapi kalau berencana boleh, karena peluang, kita bicara peluang, tentu akan lebih besar dong peluang kalau si Einstein itu mencari yang secara fisiknya oke ketimbang mencari yang secara fisiknya enggak gitu. Maka peluang untuk punya anak yang fisiknya oke juga kan nggak ada kalau misalnya dia nggak berpikir kayak gitu. Jadi ini lagi-lagi kita belajar peluang, bukan kepastian. Ya peluang. Nah, nanti kalian akan ingat kembali konsep variasi ya, possibility yang dimunculkan oleh sel-sel gamet yang kemarin kita bicara di meiosis. Nah kan ini kayak gini lah kan, ketika polen ini diserbuk ya diambil oleh kuas, ditempelin ke sini kan kita nggak tahu possibility yang mana yang berhasil membuahi. Nah gitu. Nah jadi konsep meiosis sebenarnya ini yang dipakai. Ya, kok adik kita tuh keluarga kita punya lima orang bersaudara, kita 5 orang bersaudara, semua kulitnya putih gitu, kena anak terakhir kok hitam. Nah itu letak possibility tadi. Jadi kemungkinan ya pas di anak terakhir ini ya sperma atau sel telur si ibunya yang bawa gen putih itu nggak ada. Nah gitu, makanya jatuhnya ke variasi ya. Gitu anak-anak. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ini konsepnya saja dulu. Belum ya? Oke. Belum, Bu. Ya. Nah, ini yang Ibu ceritakan tadi sebenarnya, benih dikumpulkan, kemudian dibudidayakan, dikumpulkan lagi, dibudidayakan lagi. Jadi percobaan Mendel ini sebenarnya berlangsung bertahun-tahun anak-anak. Jadi enggak tiba dikawinkan terus jadi bijinya dilihat warna ungu, enggak, ditanam dulu gitu ya, ditanam dulu. Kan kita mau ngelihat
bunganya apa dari benih yang tadi hasil perkawinan. Jadi setelah jadi benih ditanam, ditunggu lagi jadi benih, ditanam lagi. Jadi ini percobaannya bertahun-tahun, makanya secara metode ilmiah dia sudah memenuhi kriteria, ya disebut sebagai penelitian ilmiah, melahirkan satu teori hukum 1 dan 2 Mendel, sehingga sampai sekarang tuh masih dipakai dan belum dipatahkan oleh siapapun. Kayak gitu. Nah, ini yang tadi Ibu bilang. Jadi akhirnya Mendel itu kan awalnya cuma mengamati warna bunga, ya akhirnya dia mengamati yang lain, ya mengamati warna biji, warna albumin, bentuk polongnya. Rupanya bentuk polong si kacang itu ada yang gembung, ada yang berkerut. Kemudian warna polongnya juga beda, ada yang hijau, ada yang kuning. Nah, jadi akhirnya jadi banyak gitu sifat yang diamati, dan dia bisa menyimpulkan ya mana yang dominan, mana yang resesif setelah jadi keturunan. Nah, kayak gitu. Ya, ini sebenarnya sejarah aja sih, ya. Nah, ini konsep yang tadi Bu bilang gitu. Jadi kenapa sampai munculnya variasi seperti itu? Kenapa warna putih tertutup? Ya, karena kita lagi-lagi bicara possibility, ya. Nah, kalau misalnya katakanlah gen yang mengkode untuk warna bunga adalah A, ya berarti kan alel ya, bentuknya harus alel begini. Ya, waktu meiosis kan mereka kepisah. Nah, ini kan kromosom homolog ini, ya homolog. Nah, satu bawa A besar, satu bawa A kecil. Nah, maka ketika meiosis kan kromosom homolog ini harus dipisah. Ya, yang satu akan bawa AA saja, yang satu akan bawa A kecil. Nah, ini jangan salah konsep ya. Ini untuk sel yang sampel kromosomnya cuma 2. Kalau kita punya 46, berarti kita punya kemungkinan 2/46 variasi setiap kali siklus. Kalau pada perempuan siklus menstruasi, kalau pada laki-laki siklus mimpi basah, gitu ya. Berarti kalau misalnya 2 kan ya tinggal pangkatkan gitu, berapa macam variasinya. Kalau kita punya 46 berarti akan berpangkat 46 setiap kali siklus. Nah, maka sebanyak itu variasi kan kita nggak tahu mana yang akan membuahi siapa gitu. Nah, tiba-tiba bisa aja tuh dalam keluarga kita, ini anak kok nggak mirip siapa-siapa ya, nggak mirip ayah, nggak mirip ibu, ya bisa saja. Nah, mungkin saja gen yang terekspresikan di dia adalah gen-gen resesif, ya, yang kebetulan mirip nenek, atau mirip kakek, atau mirip buyut, dan seterusnya. Nah, kayak begitu ya. Jadi nggak mirip itu belum tentu anak tetangga. Nah, itu penting sekali ya ketika kalian belajar hereditas nih. Nah, berarti kalau meiosis 2, ya akan kebagi dong gametnya kayak gini. Nah, berarti di sini hanya akan ada 2 variasi, ya, gamet yang bawa A besar atau gamet yang bawa A kecil, kayak gitu. Ini Ibu cuma mengingatkan kembali saja ya, dan kalian lagi-lagi diingatkan oleh crossing over ya, pindah silang. Kalau tadi kita cuma ngambil satu sampel gen A besar dan A kecil. Nah, kalau misalnya kita sudah amati 2 karakter, kan satu gen ini biasanya ya akan mewakili satu sifat. Walaupun nanti ada satu gen yang mewakili beberapa sifat, ada beberapa gen yang mewakili satu sifat. Gitu. Jadi gen ini unik sekali gitu ya. Nah, biasanya satu alel ini satu sifat. Satu alel ini satu sifat. Nah, berarti kalau sudah ada A dan B, nah maka karakter yang diamati biasanya mewakili 2 karakter. Warna bunga sama tinggi pohon, tinggi batang misalnya. Kayak gitu. Ya. Nah, jadi kan ini kan kromosomnya homolog ya. Nah, homolog. Maka kalau kayak gini akan mungkin dong ya terjadinya, ini kan mengganda dulu dia, jadi mengganda ya, jadi 2, jadi kromosom maksud Ibu, jadi kromosom, jadi 2 lengan. Nah, kemudian lengan yang berdekatan itu kan akan crossing over. Ya, akan crossing over. Yang tadinya harusnya kan A besar, A kecil gitu ya. B besar, B kecil, B kecil. Nah, gitu. Nah, tapi ketika crossing over terjadi, ya maka gametnya juga akan variasi. Nah, inilah hukum-hukum satunya Mendel. Jadi kata Mendel gini ya, di hukum satunya, ketika terjadi gametogenesis, ya maka alel-alel itu akan memisah secara bebas. Nah, maka ketika terjadi gametogenesis, alel ini akan memisah secara bebas. A besar dan A besar akan memisah secara bebas.
Ya, kalau di sini nanti A besar A kecil, ya berarti hasilnya adalah A besar dan A kecil. Ya, kalau di sini A kecil ya hasilnya tetap A kecil A kecil. Itu inti dari hukum satu Mendel. Pada saat gametogenesis, ya, pada saat pembentukan gamet, maka variasi-variasi gen ini akan memisah secara bebas. Pasangan alel itu akan memisah secara bebas. Itu hukum satu. Ya, nah kayak gini. A besar A kecil, berarti jadi gametnya apa? A besar dan A kecil. Nah, berlanjut ke hukum 2, ya, maka hukum 1 nanti akan melahirkan persilangan monohibrid hanya dengan satu sifat beda. Tapi kalau misalnya kita udah ngelihat dua sifat beda, ya, kayak gini misalnya, ya bentuk genotip dari induknya A besar A kecil, B besar B kecil, maka kemungkinan possibility gamet yang bisa dibentuk apa? Berarti pisahkan, A besar A kecil dipisahkan, B besar B kecil dipisahkan. Itu hukum 1. Nah, terus kalau udah berpisah ngapain? Mereka akan mencari pasangan dengan gen yang lain secara bebas. Jadi hukum 1 itu hukum segregasi namanya, pemisahan secara bebas. Hukum 2 itu adalah hukum asortasi, ya, pemasangan secara bebas. Ya, kan kalau A besar A kecil ini udah bisa, B kecil ini sama B besar sama B kecil udah bisa, kan berarti mereka independen dong. Ya, mereka jomblo ya, berarti boleh nyari gamet, boleh mencari gen dari alel yang lain. Berarti A ini akan mungkin berpasangan dengan B besar, A kecil juga akan mungkin A besar dulu ya. Nah, jadi A besar itu akan berpisah dulu dengan A kecil. Maka mereka nggak akan nyari sealel, pasti itu. Nggak mungkin setelah memisah mereka akan berpasangan lagi dengan A besar A kecil, nggak mungkin. Pasti mereka akan mencari pasangan dengan alel yang lain gitu loh. Nah, berarti A besar ini akan mungkin berpasangan dengan B besar. Nah, sama B besar juga akan nyari pasangan yang dengan yang lain gitu ya. Nah, jadi ini kalau misalnya jadi gamet, oh ini kayaknya agak sedikit keliru ini ya. Ini harusnya A besar B kecil ya, nak. Biar kan nggak bingung gitu. Jadi penempatan penulisan itu harus huruf depan dulu. Nggak boleh kan balik misalnya B besar A besar, jangan. Nah, itu memang sudah aturan penulisan seperti itu. Jadi A besar ini akan mungkin berpasangan dengan B besar, atau ini A ya. Nah, ini kesalahan pengetikan saja nih. Ini A besar akan mungkin berpasangan dengan B kecil. Begitupun dengan A kecil. Jadi A kecil ini akan mungkin mencari pasangan dengan alel lain, ya. Alel lainnya siapa? B besar atau B kecil gitu. Nah, maka kita akan melihat di sini possibility dari variasi gamet yang terbentuk adalah 4 dari 2 pasang alel. Maka muncul rumus nanti dari sini. Oh, berarti kalau 2 karakter beda yang diamati, ya, yang sifatnya heterozigot, nah nanti rumusnya ya akan 2 pangkat N. Akan ada 4 kalau variasinya, kalau asalnya gamet yang diamati adalah 2 alel yang berbeda. Jadi bukan A besar A besar, ya, bukan B besar B besar. Ini kan kalau misalnya A besar ya berarti kalau dipisahin tetap aja A gitu loh. Nah, ya. Berarti kalau misalnya Ibu ganti nih ya genotipnya si induk ya. Jadi genotip itu adalah gennya ya, gennya si induk itu adalah A besar B besar B besar. Nah, coba apa gametnya? Diganti soalnya jadinya. Apa aja gametnya dan ada berapa macam? Coba satu orang nih. Persilangan dari hukum Mendel. Silakan ada yang mau berkomentar. Bu, mohon maaf Bu, suara Bu terlalu kecil Bu, jadi agak kurang kedengeran Bu. Oh iya, dari tadi nggak ada yang ini, nggak ada yang oke. Iya, jadi kalau misalnya apa namanya, genotip yang dikasih adalah genotip itu ya sampel gennya, sifat yang tidak muncul, yang tidak terlihat, ya. Genotip yang dikasih di soal itu adalah A besar A kecil, B besar B kecil. Maka ketika jadi gamet, kan tadi Ibu bilang kalau hukum 1 itu berarti masing-masing alelnya dipisahkan dulu hurufnya.
Ya, alel itu pasti 2 hurufnya, nggak mungkin 3. Nggak mungkin 3. Kalau A ya pasangannya A, bebas nanti A-nya itu A besar atau A kecil. Kalau B pasti pasangannya B, nggak mungkin pasangannya C. Itulah namanya alel, pasangan gen. Pasti huruf serupa. Nah, jadi ketika hurufnya serupa, ya pisahkan. A besar sama A kecilnya dipisahkan, B besar sama B kecilnya dipisahkan. Nah, ketika dipisahkan, itu kan hukum 1 tadi. Masing-masing alel akan memisah. Ketika sudah berpisah, cari pasangan yang lain. Tapi yang bukan sealel dia. A ini mana yang bukan sealel dia? Ya B. Nah, maka pasangan A adalah mungkinnya B besar, atau ini kan tadi A Ibu bilangnya, ini salah ketik saja. Ini A berpasangan dengan B kecil. Gitu juga dengan A kecil. A kecil akan berpasangan dengan B besar atau berpasangan dengan B kecil. Oke, kalau soalnya Ibu ganti nih, genotipnya adalah A besar, B besar, B besar. Apa bentuk gametnya? A besar, B besar, A kecil, B besar, Bu. Ibu ulangi, genotipnya adalah A besar, B besar, B besar. Apa variasi gamet yang muncul? A besar, B A besar besar, aja. B besar, Bu. A besar, B A besar, besar, A kecil, B besar, Bu. iya. A besar, B besar, Bu. Oke. Iya, benar yang Andri bilang A besar, B besar. Jadi variasi gamet itu ya ketika sudah kalian pisahkan, A besar sama A besar kalau dipisahkan lah yang tetap A dong. Ya. B besar sama B besar kalau kalian pisahkan ya tetap B kan hasilnya. Maka possibility gametnya cuma satu, A besar dan B besar. Nah, kayak gitu. Nah, jadi kalian tuh harus bisa memisahkan dulu. Nah, yang udah ngerjakan modul ya harusnya udah paham nih bagian ini, ya, memisahkan gamet. Nah, karena possibility ini penting. Berarti kan ini intinya akan ada sperma atau sel telur yang bawa A besar B besar, akan ada sperma atau sel telur yang bawa A besar B kecil, A kecil B besar, A kecil B kecil. Nah, berarti kan akan ada empat kemungkinan dikalikan 4 kemungkinan kalau disilangkan dengan sesamanya. Nah, maka nanti kan kalian lihat kotak tuh jumlahnya ada 16. Loh Bu, kenapa 16? Nah, itu asal muasalnya. Kenapa 16 gitu. Ya, jadi itu adalah peluang. Karena apa? Kita nggak tahu mana yang akan berhasil membuahi. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Ini penting karena kalian nggak mungkin bisa ngerjakan hukum Mendel kalau kalian nggak tahu gamet. Bu, saya mau nanya, Bu. Ya, silakan. Cheese square itu, Bu, yang kotak yang 16 biji itu, Bu, atau yang kayak mana, Bu? Oh, kalau chi-square itu sebenarnya udah pengujian tingkat lanjut sih, udah ke metode statistiknya genetika sebenarnya. Jadi kalau di SMA sih nggak sampai ke chi-square. Gitu. Jadi kotak 16 itu cuman ya mengawinkan ini. Jadi kalau misalnya ada soal jika A besar A kecil B besar B kecil disilangkan dengan sesamanya, maka peluang gitu kan biasanya, maka peluang munculnya A besar B besar B besar adalah gitu. Ya berarti kalau bicara peluang semua kemungkinan harus kita munculkan. Karena kita bicara peluang, berarti ya kalau ini disilangkan dengan sesamanya, ya A besar A kecil B besar B kecil dengan sesamanya ya berarti harus ada 4 gamet dikalikan dengan 4 gamet. Gitu. Bisa dipahami Amri kira-kira? Bisa, Bu. Oke, nah gitu nah. Oh, Ya, berarti soalnya gini, Bu, saya kira kotak-kotak itu yang 16 itu cheese square-nya, Bu, gitu. chi-square itu sebenarnya udah lanjutan dari genetika tuh biasanya. Biasanya sih itu kalau Ibu dulu nemunya di kuliahan, kalau di SMA tuh biasanya anak-anak olimpiade biasanya sampai ke chi-square, tapi itu pun nggak terlalu dalam kok. Kalau berminat ngambil biologi nanti diajari chi-square-nya di kuliah. Ibu takutnya kan pusing gitu diajari chi-square gitu ya. Nah, jadi itu bukan chi-square, itu cuman ya biar kita memudahkan aja, memudahkan menyilangkan. Tapi kalau udah biasa nanti kan ketemu pola, kan nggak perlu lagi pakai 16 kotak, karena itu akan membuang-buang waktu dalam mengerjakan soal. Gitu. Ya, jadi apa ya namanya ya? Ini cuman aturan-aturan saja sebenarnya ini udah kemarin sih kita bahas ya. Jumlah kromosom pada ovum dan sperma sama yaitu setengah dari jumlah kromosom sel tubuh. Itu kan sebenarnya udahnya waktu kita bicara meiosis. Ya, ini beberapa terminologi pada genetika.
Nah, sebelumnya tuh Ibu ulang lagi kembali bahwa yang namanya hukum satu Mendel adalah ya ketika gamet-gamet itu memisah. Jadi A dengan A memisah itu namanya hukum satu. Ya. Pada saat kapan memisahnya? Pada saat terjadinya pembentukan gamet atau gametogenesis. Nah, hukum duanya, loh kan gamet nggak cuma gen nggak cuma satu alel, nggak cuma A, ada B, ada C, ada D, ada E dan seterusnya. Gitu. Maka ketika banyak alel yang memisah secara bebas, mereka ngapain? Berarti mereka akan berpasangan. Kenapa bisa berpasangan? Ya iya kan ada crossing over yang kemarin kita bicarakan. Maka A itu akan berpasangan dengan B, dengan C, dengan D. Kalau nanti genotipnya sampai D. Kalau logika berpikir aja sih itu nggak ribet. Ya, kalau kita ambil sampel 2 alel dengan yang tadi ya, nah, dengan kayak gini, ini namanya heterozigot. Ya, hetero. Kalau sama A besar itu namanya homo. Nah, itu jadi diperkenalkan kalian istilah-istilah ini ya supaya kalian nggak bingung. Ya, dominan tadi udah sifat yang terlihat, ini yang terlihat pada yang bisa dilihat ya pada suatu individu, yang resesif itu kebalikannya, yang tertutupi, tapi ada kayak apa ya? Kayak gen kanker. Semua orang tuh punya gen kanker. Lu kok nggak muncul berarti masih resesif. Ya, dia tuh jenius, tapi anaknya kok nggak ada yang sejenius dia, berarti gen resesifnya adalah gen jeniusnya adalah resesif. Dia tinggi, anaknya semuanya tinggi, berarti gen tingginya adalah dominan. Gitu ya. Nah, alel tuh nggak asing ya. A besar, A besar, A besar, A kecil itu alel, satu alel. Kalau sudah A besar, A kecil, B besar, B kecil berarti 2 alel. Kalau ada huruf lagi berikutnya berarti 3 alel gitu. Ya. Kemudian ada genotip. Nah, genotip ini sifat yang tidak tampak. Ya. Fenotip itu sifat yang bisa kita amati. Misalnya apa? Tinggi. Ya, tinggi itu genotipnya apa? Diwakilkan dengan A misalnya. Ya kan bebas mau naruh huruf A, mau naruh huruf B, C, ya asal kalian tidak meletakkan huruf X dan Y. Ya, karena X dan Y itu biasanya mewakili jenis kelamin. Jadi jangan diletakkan di simbol. Ya, genotip itu biasanya simbol-simbol huruf. Atau kalau nanti kan baca ini apa namanya jurnal, nah bisa jadi nanti simbolnya C12A sekian gitu. Nah, itu cuman simbol. Genotip itu simbol-simbol huruf tadi. Sedangkan fenotip adalah sifatnya. A itu untuk fenotip apa? Tinggi misalnya. B itu untuk fenotip warna. C itu untuk fenotip bentuk buah gitu-gitu. Ya. Nah, kemudian ada 2 terminologi lagi yang sering sekali muncul di soal adalah homozigot dan heterozigot. Dia nggak akan nanya, nah apa itu homozigot, apa itu heterozigot, enggak. Nah, tapi kalau kalian jumpa yang begini, A besar, A kecil, ini namanya heterozigot. Yang homonya yang mana? Kalau dia dua-duanya A besar, atau dua-duanya A kecil, gitu. Ya, homo itu kan artinya sama. Nah, kalau kayak gini berarti kedua pasang alel ini dua-duanya hetero. Kenapa dua-dua hetero? Ya lihat pasangannya itu sama-sama A besar A kecil, B besar B kecil. Oke, sejauh ini ada pertanyaan? Sifat bagus. Jadi ada P, biasanya induk itu ditandai dengan huruf P ya, parental. Di buku-buku atau di modul kalian nanti bisa lihat kok ada huruf P, P itu artinya induknya atau parental atau parent. Nah, kemudian F1 ya, F1 itu adalah filial ya, singkatan dari filial. Nah, kalau dibuat F1 berarti filial pertama, berarti anak generasi pertama, F2 adalah generasi kedua atau filial yang kedua. Nah, jadi ini beberapa terminologi yang sering muncul ya di soal-soal genetika. Atau biasanya dia buat kayak gini nih, simbol kayak gini, berarti ini jantan, ini betina. Itu sih. Ya Ibu rasa udah sih, udah selesai.
Monohibrid berarti satu sifat beda, dihibrid berarti dua sifat beda. Ya, selesai. Ada pertanyaan untuk pengantar genetika hari ini? Bu, Ya, silakan. mau nanya nih Bu. Iya. Enggak sih, mau nanya sih, mau mastiin. Ya. Galur murni itu Bu, dia itu cuma penyilangan secara langsung gitu aja kan Bu? Enggak sampai pakai silang-silang kotak-kotak gitu kan Bu? Oh iya. Ya, istilah galur murni itu artinya masih disilangkan dengan satu jenis yang sama gitu. Jadi kalau misalnya kacang kapinya jenis A, ya masih dengan jenis A. Atau apa ya yang lebih real? Salak misalnya, salak itu kan ada salak pondok, ada salak sidempuan. Jadi kalau mau menyilangkan salak, kita pengen dapat galur murni, berarti kita menyilangkan dengan sejenisnya, sama-sama satu jenis gitu. Jadi kalau misalnya salak pondok udah disilangkan dengan salak sidempuan, itu bukan galur murni lagi namanya. Blasteran udahan. Jadi kalau kita nikah dengan orang Eropa atau orang Australia, itu bukan galur murni lagi namanya. Walaupun sama-sama manusia. Ya, jadi kalau salak tadi, salak pondok, salak sidempuan fertilisasikan, disebutkan itu bukan galur murni, walaupun sama-sama salak. Jadi konsep galur murni itu harus dengan satu jenisnya. Gitu, Andi. Jadi Bu, kalau misalnya dalam bentuk soal gitu Bu, misalnya kayak tadi gen A besar disilangkan dengan gen yang berbeda hurufnya gitu, misalnya dengan B, itu bukan galur murni kan Bu? A besar A kecil disilangkan dengan B besar B kecil gitu. Oh, Itu bukan galur murni kan Bu? Gini, kalau dalam soal itu biasanya nggak pernah ada itu A besar disilangkan dengan B gitu. Jadi kalau misalnya suatu tanaman yang berbatang tinggi disilangkan dengan tanaman berbatang pendek, ya maka hitunglah peluang munculnya anak keturunan pertama yang berbatang tinggi. Gitu ya. Di soal tidak dikasih simbol. Di soal tidak dikasih simbol. Tinggi apa, pendek apa. Tidak diberikan genotipnya. Maka kan bisa buat sendiri genotipnya. Mau pakai huruf apa? A misalnya. Berarti kalau kalian pakai huruf, misalnya soalnya disebut gini, sifat tinggi dominan. Ya, terhadap sifat pendek. Nah, itu keywordnya. Nah, itu keyword kalian mengerjakan soal genetika, walaupun tidak diberikan simbol hurufnya. Gitu. Jadi kalau misalnya kayak gitu, ya berarti asumsikan bahwa sifat tinggi itu dominan. Kalau dominan, dia harus pakai huruf besar, wajib. Wajib, nggak boleh enggak. Hurufnya apa? Bebas. Kamu pakai B misalnya, ya, atau kamu pakai T biar sama dengan ininya, huruf depannya, boleh. Nah, jadi kalau tingginya dominan berarti kamu harus buat T besar. Ya, T besar. Nah, sedangkan pendeknya kalian nggak boleh buat huruf T. Nggak boleh. Ya, tapi kan harus konsisten. Kalau tadi kalian pakai huruf T, berarti untuk pendek juga huruf T. Gitu nah. Ya, maka T-nya bagaimana? T kecil. Kenapa T kecil? Karena sudah disebutkan di soal bahwa yang dominan itu adalah yang tinggi. Nah, sedangkan si pendeknya adalah resesif. Gitu. Nah, sekarang kan kalian mau memasangkan dengan apa? Karena sifat tinggi itu kan harus diwakili oleh alel, bukan satu huruf. Nah, T-nya T apa? Ya, misalnya ditambahkan nih di soal sifat tinggi bersifat dominan homozigot. Ya, berarti harus T besar, T besar. Nah, kalau sifat pendek, ya udah pasti, nak. Kalau huruf depannya kecil, udah pasti temennya kecil. Nggak mungkin T kecil, T besar. Itu nggak mungkin. Karena T kecil, T besar nanti hitungannya tinggi. Gitu. Nah, gitu. Jadi Mendel itu menganut sistem dominan penuh. Asal ada huruf T besar, itu tinggi. Mau pasangannya sama-sama T atau sama-sama T besar atau pasangannya dengan huruf T kecil tetap tinggi. Gitu. Ya, jadi menyimbolkan huruf itu harus konsisten. Nah, maka kalau tinggi tadi T, pendek juga harus T. Terserah pasangannya nanti T besar atau T kecil. Gitu. Nah, jadi berarti kan perkawinannya nanti akan T besar, silangkan dengan T kecil. Nah, maka tadi konsepnya tidak akan pernah ada persilangan dengan dua huruf yang berbeda. Jadi kalau A besar, A kecil disilangkan dengan B besar, B kecil itu nggak mungkin.
Kalau A besar A kecil mewakili warna putih, ya. Untuk perwakilan warna hitam harus A juga. Tinggal nanti lihat konteks soalnya, mana yang dominan, mana yang resesif. Oke, ada yang mau ditanyakan? Terus Bu, kalau gitu misal sama dengan lah Bu, galur murni itu adalah yang gennya itu betul-betul sama disilangkan dengan gen yang sama gitu Bu. Iya, karena kalau kita menghilangkan satu sifat, berarti kita harus konsisten sifatnya apa. Kalau tadi sifatnya tinggi, kalau tadi sifat yang mau kita lihat adalah panjang batang, ya berarti paling mungkin dua kan, panjang batangnya apa, pendek atau tinggi. Kalau kita mau menghilangkan yang mau kita lihat adalah sifat warna, ya berarti lihat warnanya. Maka gen warna pasti sama, gitu. Gitu logikanya. Itu yang disebut dengan galur murni. Jadi menghilangkan dua jenis individu yang berasal dari jenis yang sama untuk sifat tertentu. Jadi sifatnya harus sama. Kita nggak boleh menghilangkan misalnya kita disilangkan warna bunga putih dengan disilangkan suatu tanaman yang berbunga putih dengan yang berbatang panjang. Nggak mungkin dong ya, karena karakter yang dilihat sudah berbeda. Paling mungkin adalah disilangkan tanaman berbunga putih batang panjang dengan tanaman berbunga ungu batang pendek. Jadi yang dilihat harus sama gitu indikatornya. Bisa dipahami anak-anak? Bisa Bu. Oke, gitu. Bisa Bu. Ya, bagus nih pertanyaannya bagus nih. Ini benar-benar konsep. Itu. Oke, ada lagi? Ini sebenarnya belajar genetika ini serunya kalau pakai papan tulis ya. Jadi kita bisa coret-coret. Gitu. Ya, Ibu rasa cukup ya untuk hari ini. Kalau genetika nak, caranya ya, cara belajarnya biar kalian gampang mengerti adalah dengan membahas soal. Nah, jadi kalau misalnya ada soal yang Bu, ini nggak paham, ya udah fotokan aja gitu soalnya, biar nanti kalian kerjakan, Ibu kerjakan, nanti kita lihat di mana miss-nya kalian. Ini pertanyaan Amri tadi bagus ya, berarti harus duduk dulu konsepnya bahwa kalau kita menghilangkan itu harus sifat yang sama-sama tinggi, maksudnya sama-sama panjang batang, sama-sama warnanya, sama-sama bentuk buahnya kalau pada tanaman. Kalau pada hewan berarti misalnya sapi yang punya daging tebal dengan sapi yang punya daging kurang tebal, berarti sama-sama daging gitu yang dilihat. Ya nggak boleh tiba-tiba kita menghilangkan, nah itu makanya hurufnya sama gitu ya. Ya, terima kasih untuk anak-anak yang sudah hadir hari ini. Kalau kalian lihat soal-soal genetika sih sebenarnya nanti nggak akan ribet ya. Karena lagi-lagi yang ditanya pasti peluang. Tinggal kan berlatih saja. Kalau misalnya ada soal yang kalian nggak paham, boleh difotoin, nanti kita kerjain bareng-bareng. Ya, makasih anak-anak. Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu. Makasih Bu.